Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan praktik dari tugas tutorial 1 analisis dan visualisasi data. Yang pertama ini ada soal, yaitu berikut ada kecepatan mobil dan jarak ada 1 hingga 50 ya kecepatannya di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa R untuk menghitung rata-rata kecepatan mobilnya, rata-rata jarak yang ditempuh mobilnya, dan juga standar deviasi dan jarak yang ditempuh dari mobilnya. Nah, untuk yang pertama ini ada input data. Jadi dari tabel tadi sudah saya masukkan ke dalam bahasa ke App Studio agar mudah diinputkan. Sekarang bisa kita coba lagi ya untuk penulisannya. Pertama kita akan menginput data. Untuk input data ada error. Nomor 1 ya. Nah, untuk input data nomor 1 ini tadi ada 4, 7, 8 sampai nomor 25. Jadi kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kita memasukkan data ini ke dalam App Studio-nya agar telah terinisialisasi, dan juga setiap datanya ini dari kecepatan ini ada jaraknya dalam satuan meter ya. Nah, kita input saja, kita copy ya. Lalu sudah ini kita akan mencoba untuk bisa kita inisialisasikan seperti mean kecepatannya berapa, agar nanti saat kita print di dalam App Studio ini dapat ditampilkan, tapi untuk langsung bisa kita lakukannya untuk rata-rata kecepatan mobil. Berarti kita cari saja mean dalam kurung kecepatan. Nah, dapat diperoleh kecepatannya ini 15,5. Nah, dan yang kedua ini mencari rata-rata dari jarak yang ditempuh. Berarti kita dapat mencari mean dari jarak ya. Jadi rata-rata dari jarak ini ada 42,28. Jadi rumusnya ini adalah sigma dari nilai yang ada lalu dibagi banyaknya tadi 50 ya. Jadi ini seperti 2 ditambah 10 dibagi 50, dan standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil yaitu dapat menggunakan rumus SD. Oke, SD jarak. Nah, dapat diperoleh nilainya 24,7650. Tapi ini saya melakukan pengulikan untuk mendapatkan agar hasilnya dapat di print di layar. Jadi saya menginisialisasi untuk mean kecepatan sama dengan rumusnya mean untuk kecepatan, seperti itu. Mari kita coba.
Iya, lalu jadi rata-rata mobil 15,5 seperti itu jika untuk menampilkan hasilnya. Tapi mungkin untuk mempercepat waktu kita lanjut saja ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini berdasarkan tabel pada nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Jadi untuk membuat plot ini atau scatter plot, kita bisa menuliskan rumus seperti ini ya. Jadi rumusnya ini kecepatan, jarak, terus ini kita akan membuat judulnya apa, misalnya scatter plot kecepatan dan jarak. Terus untuk sumbu X nya ini adalah kecepatan dengan satuan kilometer per hour per jam. Lalu Y-lab nya ini, sumbu Y nya ini untuk jarak per meter. Lalu untuk warnanya ini saya memakai warna merah. Nah kita oke, ini karena gambarnya ini. Nah kita udah return to debug. Misalnya kita ganti width-nya. Nah ini dapat melihat nah untuk penyebarannya ini atau scatter plotnya ini seperti berikut ya, menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak yang berhenti. Artinya secara umum semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin panjang pula jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Polanya ini tidak linear ya. Jadi beberapa titik ada yang menyimpang juga dari outliner dan terutama pada kecepatan tinggi. Jadi hal ini mempengaruhi faktor lain seperti jalan, kondisi, reaksi pengemudi atau lainnya. Tapi ini sudah cukup menggambarkan. Selanjutnya kita ingin menggambarkan histogramnya. Bisa kita hapus dulu. Untuk histogram kecepatan mobil dapat dituliskan dengan rumus HIS ya. Kita copy ya. Untuk rumus HIS ini berisi kecepatan, mainnya ini judulnya tadi histogramnya apa. Untuk X-lab-nya ini kecepatan kilometer per hour. Untuk warna kolom ini saya menggunakan warna hijau muda dan bordernya ini hitam ya. Dengan brakes-nya ini ada tampilan banyak, ini ada 10. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita ubah menjadi bentuk yang sama ya. Nah, jadi seperti ini untuk histogram mobilnya ini. Jadi terlihat ada pada kisaran ini dari antara 13 sampai 20 ya, yang paling tinggi ini. Tapi ini tuh cenderung tidak simetris atau right skewed atau posisi positif skewness maksudnya. Jadi terlihat ada pengamatan pada kecepatan tinggi juga ya di sini pada 25, bahwa sebagian besar mobil ini melaju pada kecepatan sedang dan hanya sedikit mobil yang melaju pada kecepatan yang kecil dari histogram kecepatan mobil ini. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 ini ada Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata 75. Dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Lalu untuk nilai bahasa Inggrisnya ini Thomas memiliki nilai 75 dan rata-rata Inggrisnya ini 70 dan standar deviasinya ini 8. Nah, jadi kita harus menginputkan dulu nilainya ke dalam terminal ya. Kita coba masukkan nilainya. Saya menginisialisasi nilai matematika Thomas ini dengan nilai _math_t, nilainya 80. Oke, kita masukkan satu per satu.
Lalu untuk nilai Inggris ada 75, nilai rata-rata Inggrisnya ada 70, dan nilai standar deviasi Inggris ini ada 8. Oke, sekarang kita harus mencari koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman ini rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata. Nah, jadi kita bisa memasukkan, langsung saja kita memasukkan untuk koefisien variation atau koefisien keragaman ini dengan standar deviasi untuk yang matematika. Misalnya untuk yang standar deviasi matematika per rata-rata matematika lalu dikali 100. Nah, kita coba lalu kita cari ya berapa hasilnya, yaitu 13,33. Tadi sudah saya buktikan juga di kalkulator, hasilnya sama. Lalu untuk yang bahasa Inggris tadi, untuk yang bahasa Inggris ini nilai SD bahasa Inggrisnya ini standar deviasinya 8 dan rata-ratanya ini ada 75 dikali 100. Nah, sekarang kita lihat hasilnya 11,4257 ya. Nah, ini artinya kalau nilai keragamannya ini lebih tinggi matematika daripada bahasa Inggris, berarti variasi nilai matematika di kelasnya Thomas ini lebih besar dibandingkan variasi nilai bahasa Inggris. Jadi siswa dengan ujian matematika ini lebih tersebar dan atau tidak merata dibandingkan dengan ujian bahasa Inggris karena lebih tinggi standar deviasinya. Tapi untuk hal ini tidak ada hubungan dengan nilainya Thomas ya. Tapi saya ingin mengetahui seberapa besar posisi Thomas di kelasnya gitu ya dengan nilai tersebut. Jadi dapat menggunakan rumus Z-score. Dengan rumusnya itu Z-score sama dengan nilai individu Thomas dikurangin rata-rata kelas per standar deviasinya. Nah, kita coba cari satu-satu ya standar deviasi untuk nilai matematika dan juga nilai bahasa Inggris. Kita tuliskan dengan ZMAT ya. Nah, jadi nilai matematikanya Thomas tadi ada 80 ya. 80 dikurangin nilai rata-ratanya matematika yang ada di kelas. Itu tuh ada 75 dibagi standar deviasi matematika yang ada di kelas, yaitu 10. Nah, sekarang kita lihat ya isinya ada berapa, 0,5. Dan untuk bahasa Inggris ya kita coba nilai Inggris Thomas dikurangi rata Inggris dibagi SD Inggris. Nah, sekarang kita lihat Z Inggris 0,625. Nah, di sini artinya nilai Z-score bahasa Inggrisnya Thomas ini lebih besar daripada nilai matematikanya. Jadi artinya Thomas lebih berprestasi secara relatif lebih baik di bahasa Inggris di kelas itu dibandingkan matematika. Walaupun keragaman bahasa Inggrisnya ini lebih rendah di kelasnya. Jadi mungkin sekian praktikum yang telah saya laksanakan. Di sini saya dapat belajar mengenai perhitungan rata-rata, mean, standar deviasi, dan juga saya dapat menghitung koefisien keragaman, dan juga saya dapat mempelajari tentang Z-score dengan bahan ajar yang telah diberikan, yaitu BMP MSc 4310, analisis dan visualisasi data dari modul 1 dan 23, dan juga materi inisialisasi yang telah diberikan sangat lengkap. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.